Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Budi Santosa. Saya akan menjelaskan bagaimana implementasi N colony optimization ya dengan menggunakan bahasa R. Ya, jadi kita akan menjelaskan dulu apa itu N colony optimization secara singkat saja karena saya sudah memberikan di tutorial yang lain. Jadi dalam N colony optimization kita akan punya istilah yang disebut feromon, ya, feromon cairan yang ditinggalkan oleh seekor semut ketika dia menjalani tur atau rute, ya, atau perjalanan. Jadi feromon intensitasnya itu diwakili dengan to, ya, to, di mana to ini ada indeks IJ, berarti to dari kota I ke kota J, itu berarti tingkat feromon di segmen I sampai J. Kemudian ada trail visibility, jadi visibility berarti kenampakan, ya, kenampakan suatu kota J dari kota I. Jadi kalau jarak antar kota diketahui, maka visibility bisa dihitung dengan seper dari jarak. Semakin dekat jarak, semakin tinggi visibility-nya, semakin tinggi tingkat kenampakannya. Jadi kalau nampak artinya itu punya peluang besar untuk dikunjungi dari kota I. Jadi kalau traveling salesman problem kan kita ingin menempuh perjalanan untuk mengunjungi N kota, ya, atau salesman ingin mengunjungi N kota, di mana di akhir perjalanan dia harus kembali ke kota awal. Nah, dia harus mencari rute sehingga jarak total rutenya itu paling pendek. Nah, dalam hal ini, setiap berada pada satu kota I, kita akan mengunjungi kota J. Nah, ini tadi ya. Jadi trail intensity itu intensitas feromon yang diwakili dengan to IJ, intensitas feromon dari kota I ke kota J. Kemudian visibility tadi adalah seperjarak. Jadi kenampakan dari suatu kota J dari kota I. Kemudian masing-masing intensitas feromon itu punya tingkat kepentingan alfa, kemudian untuk visibility punya tingkat kepentingan beta. Jadi alfa dan beta ini kita tentukan. Kalau D ada datanya, kalau to bisa diinisialisasi besarnya di awal. Kemudian ada tingkat penguapan rho, yang ini juga kita tentukan. Ya, jadi feromon itu akan mengalami penguapan selama sekian iterasi gitu ya. Jadi kalau tidak ada tambahan feromon, maka feromon yang sudah ditinggalkan oleh semut akan cenderung habis karena menguap. Kemudian ada konstanta Q yang menentukan berapa tambahan feromon setelah seekor semut menjalani satu rute. Ya, jadi segmen-segmen mana yang harus ditambahi dengan feromon setelah seekor semut menempuh satu rute. Biasanya Q ini adalah seper dari jarak total yang ditempuh semut tersebut. Jadi kalau jarak totalnya kecil, feromonnya akan besar. Ya. Nah, ketika semut-semut itu berada pada satu kota, misalkan berada pada satu kota R, maka dia akan memilih kota S berikutnya yang akan dikunjungi. Nah, peluang seekor semut K menempuh atau memilih dari R ke S itu dihitung dengan rumus ini. Ya, jadi to dari R ke S pangkat alfa tingkat kepentingannya dikalikan dengan theta dari kota R ke S dipangkatkan beta tingkat kepentingannya. Dibagi dengan jumlah semua kemungkinan. Jadi kota R itu bisa ke kota mana? Ke kota U, di mana U ini adalah kota-kota yang belum dikunjungi. Ya, jadi satu pilihan S dibagi dengan semua kemungkinan yang bisa dikunjungi. Dan peluang ini akan bernilai 0 jika kota S ini ternyata sudah dikunjungi. Jadi nggak mungkin akan dikunjungi lagi. Kemudian, tingkat penguapan to dari
R ke S adalah satu main row tingkat evaporasi dikalikan dengan to yang sebelumnya ditambah tambahan feromon dari kota R ke kota S untuk semua semut. Ya, jadi kalau ada 5 semut menempuh segmen yang sama, maka akan ada tambahan delta to untuk kelima semut itu. Kalau hanya satu semut berarti hanya dapat tambahan dari satu semut tertentu untuk delta to ini ya, untuk segmen RS. Jadi semakin banyak semut melewati suatu segmen kan dari kota 2 ke 3, maka akan semakin banyak tambahan feromon pada segmen itu. Jadi semakin banyak semut lewat, semakin banyak tambahan feromonnya. Nah, delta feromon ini biasanya adalah seper LK, seper dari jarak total yang ditempuh semut K. Jadi tambahan feromon untuk setiap semut akan berbeda tergantung jarak yang dia tempuh. Bisa jadi sama kalau dia menempuh rute yang sama ya, tapi kalau rutenya berbeda, tambahan feromonnya akan berbeda. Oke. Kemudian kalau dia tidak menempuh RS ini, berarti di RS itu tidak ada tambahan feromon atau nol ya. Jadi secara keseluruhan bisa kita jelaskan ketika kita ingin mengimplementasikan algoritma ACO, kita perlu berapa jumlah semut. Kemudian bagaimana matriks data jarak antar kota dan berapa maksimum iterasinya. Ya perlu juga kita tentukan misalkan row-nya berapa, koefisien evaporasi misalkan 0,5, berarti dalam satu iterasi dia akan menguap sebesar 0,5. Kemudian outputnya yang kita harapkan adalah base route atau rute terbaik dan total distance-nya. Ya, pertama kali kita perlu kita lakukan inisialisasi, jadi to inisial tingkat feromon awalnya berapa, misalkan kita kasih theta, sorry, to 0 itu misalkan 1 atau 0,1 gitu ya. Kemudian kita berikutnya perlu menghitung visibility HIJ, di mana HIJ adalah seper dari distance. Ini gampang ya, seper dari metrik jarak. Kemudian selesai inisialisasi, kita lakukan iterasi. Dari iterasi 1 sampai maksimum iterasi, kita lakukan, tempatkan semua semut pada kota 1. Jadi kita gunakan kota 1 sebagai kota awal. Kemudian untuk semua semut, mulai dari kota 1, kita perlu menghitung tingkat feromon dari kota 1 ke kota berikutnya. Ya. Jadi semua kota yang mungkin kita sambungkan dengan kota 1, terus kita hitung tingkat feromonnya, terus kita hitung probability. Ya. Probability pindah dari kota 1 ke kota lain yang mungkin. Ya. Jadi kalau kota-kota sudah dikunjungi, berarti nggak masuk dalam pilihan. Kemudian kita perlu bangkitkan bilangan random. Kemudian kita bisa menentukan kota mana yang akan dikunjungi menggunakan roulette wheel selection, seleksi roda lotre. Ya. Apabila bilangan random ini di bawah peluang kumulatif ya, dari seekor semut, maka disitulah kota berikutnya akan ditentukan. Nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian untuk semua semut, kita perlu menghitung total distance yang sudah ditempuh oleh seekor semut. Kalau sudah, maka kita bisa mengupdate tingkat feromon menggunakan rumus ini tadi, di mana delta to adalah seper dari total distance. Ya ini kira-kira penjelasan dari algoritma ACO. Ya misalkan kita punya matriks distance-nya seperti ini. Jarak antar kota. 5 kota ya ini ya, 5 kota. Kemudian misalkan semutnya sama dengan 3. Ya, kita introduce, kita tetapkan N-nya 3 berarti 3 semut. Kemudian kita menghitung visibility awal adalah seper dari distance. Ini ya. Kalau distance-nya diketahui, ya kita bisa menghitung H, visibility matrix.
Kemudian to awal, to inisial, kita kasih 1 semua. Jadi dari kota 1 ke 2, to-nya 1. Dari kota 1 ke kota 3, 1. 1 ke 4, 1. 1 ke 5, 1. Di sini juga dari 1 ke 1, kita kasih 1. Ya, ini untuk inisialisasi saja. Nah, misalkan kota 1 sebagai kota awal, maka kolom matrix visibility ini kita nolkan pada kolom 1. Jadi nggak mungkin kota 1 akan terpilih untuk dikunjungi karena dia sudah dipilih sebagai kota awal. Ya. Kemudian ini adalah nilai seper-D tadi, ya, seperjarak tadi. Dan kita gunakan rumus ini untuk menghitung peluang semut K dari kota R ke kota S. Ya. Jadi di sini alfa kita kasih nilai 1, beta kita kasih nilai 2. Ya. Misalkan dari kota 1 ke kota S itu ya ada kemungkinan ke kota 2, 3, 4, 5. Kan 5 kota ya. Jadi kita hitung masing-masing. Misalkan inisial dikalikan dengan theta 0,1 dikuadratkan karena betanya tadi 2. Ya, kemudian dari kota 1 ke kota 3 ini visibility-nya theta kita pangkatkan 2. Nah, kemudian ini dihitung untuk semua kota yang akan dituju yang mungkin. Kemudian dijumlahkan sebagai pembagi. Kalau dijumlahkan ini akan ketemu 0,01 tambah 0,0069 ditambah 0083 tambah 0,0051, 0,0303. Jadi peluang semut 1 dari kota 1 ke kota 1 misalkan bisa dihitung dengan 0,01 dibagi 0,0303. Ya, ketemu 0,3299. Dari kota 1 ke kota 3 berarti 0,069 dibagi totalnya ini. Nah, jadi dengan demikian peluang dari kota 1 ke semua kota yang mungkin bisa dihitung dengan rumus ini. Ya. Kemudian dikumulatifkan peluang-peluang itu dari 1 ke 2 ini ditambah peluang 1 ke 3. Jadi 0,01 tambah 0,3299 ditambah 0,0069. Kemudian ditambah 0,3299 ditambah 0,2291 ditambah dengan 0,2727 ditambah dengan 0,1683, tapi secara bertahap ya penambahannya. Nah, pada akhirnya totalnya adalah 1. Kemudian kita bagikan bilangan random R, misalkan 0,6841. Dia terletak di mana di sini? Ternyata di bawah peluang kumulatif ini. Berarti dari kota 1 akan ke kota 4. Gitu ya. Nah, jadi kota 4 dinolkan. Kemudian kita dari kota 4 mau ke kota mana? Kita hitung dengan rumus peluang tadi lagi. Ya, kemudian kita tentukan menggunakan seleksi roda lotre dari kumulatif masing-masing ini, kemudian dibangkitkan bilangan random, dia terletak di mana. Misalkan, oh di bawah ini, berarti kota 3 akan terpilih untuk dikunjungi setelah kota 4. Nah, itu kita lakukan untuk semua semut. Nah, misalkan terbentuk rute ini untuk semut 1, ini untuk semut 2, untuk semut 3. Maka kita bisa menambahkan feromon untuk masing-masing segmen ini. Ya, misalkan rute semut 1 itu adalah jaraknya 52, rute semut 2 60, semut 3 60, maka segmen 14 bisa ditambah dengan 1/52. Segmen 43 bisa ditambah 1/52. Segmen 35 tambah dengan 1/52. Nanti kalau semut yang lain ternyata menempuh segmen yang sama, maka segmen 14 akan dapat tambahan lagi 1/60. Kemudian semut 3 ternyata juga menempuh segmen yang sama, akan tambah lagi to 1/60. Nah, jadi segmen-segmen yang banyak dilewati semut akan mendapat tambahan feromon yang banyak. Gitu ya.
kemudian memperhatikan tambahan feromon dan tingkat evaporasi, maka akan didapat matriks feromon yang baru. Ya, ini setelah semua semut ditambahkan feromonnya, maka akan ada matriks tingkat feromon yang baru. Nah, dengan begitu, nanti pada penghitungan peluang dari suatu kota ke kota yang lain akan berubah karena tingkat feromonnya berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, ini setelah semua semut menyumbangkan feromonnya. Jadi itu ya penjelasan mengenai algoritma ACO untuk kasus traveling salesman problem. Nah, kita sekarang akan pindah bagaimana kita implementasikan ini di R. Ya, sekarang kita pindah ke R ya. Oke, jadi kita perlu tahu metrik jarak antar kota. Misalkan kita diberi 5 kota dengan koordinat seperti ini. Ya, koordinat seperti ini. Nah, ini. Nah, ini pertama bisa kita hitung jarak antar kota. Kita bisa pakai rumus ini. Kita copy dari sini. Saya sudah menuliskan code-nya ya. Nah, ini kita step by step jelaskan. Jadi kita create matriks jarak di mana anggotanya 0 dengan dimensi n kali n. N adalah jumlah kota. Ya, n kecil adalah jumlah kota. Kemudian kita gunakan loop ini. Jadi jarak kota I ke J adalah square root selisih kota I dengan kota J pada koordinat 1 ditambah dengan selisih kota I ke kota J pada koordinat 2. Ya, masing-masing dikuadratkan terus dijumlahkan di square root. Ini berarti jarak Euclidean ya. Kalau kita enter. Oh, n-nya perlu kita supply. N-nya adalah 5 ya. Nah, jadi M jarak. Oh, M jarak. Ini M jarak, matriks jarak. Nah, ini adalah jarak antar kota. Saya matikan wajah saya aja. Tuh. Kemudian dari situ kita bisa menghitung matriks H. H sama dengan 1/M jarak. Nah, ini. Nah, cuma di diagonalnya ini infinity ya. Nah, jaraknya tidak terbatas karena 1/0 dari 0. Kemudian kita perlu menghitung feromon awal. Misalkan feromon awalnya 0,1 untuk semua segmen. Ya, ini adalah feromon awal. Nah, ini. Jadi untuk semua segmen nilainya 0,1. Kemudian kita perlu menciptakan rute. Awalnya adalah M-nya ini adalah jumlah semut ya. Misalkan jumlah semutnya 6. Jumlah kotanya tadi 5 ya. Bagaimana meng-create rute? Ini awalnya 0 semua ya nilainya ya. Kita bisa menentukan misalkan iter itu 5 ya, 5 iterasi. Kita bisa merun ini, loop ini. Jadi untuk iterasi 1 sampai jumlah iterasi,
untuk semua semut I 1 sampai M, kita tempatkan semua semut di awalnya itu di kota 1. Ya, jadi rute untuk semua semut di pemberangkatan 1 ini di awal berarti itu adalah 1. Oh, sorry. 5 ini kita definisikan aja 6 ya. Jumlah semut ya. Di setiap saat harus memasukkan. Nah, jadi bisa kita lihat rute. Jadi untuk semua semut, kota awalnya 1. Kota 2, 3, 4, 5 yang akan kita kunjungi, kita belum tahu. Itu justru yang harus kita tentukan dari algoritma ini. Nah, berikutnya kita akan menentukan bagaimana rute berikutnya ya, atau kota berikutnya yang dikunjungi. Misalkan yang terpilih adalah kota J, kota J itu adalah kota berikutnya yang akan dikunjungi. Misalkan yang terpilih itu kolom C, maka pada matriks visibility di kolom C ini akan kita nolkan. Dan kita hitung gabungan inisial dipangkatkan beta dikalikan dengan visibility pangkatkan alpha. Ya. Kemudian kita hitung sum dari semua kemungkinan. Kemudian P adalah 1/4 dari S. Jadi probability. Nah, peluang dari kota 1 ke kota S itu berapa? Itu ditentukan dengan ini. Jadi K ini jumlah kota yang belum dikunjungi ya, dari 1 ke N. Jadi S awalnya 0 ditambah peluang untuk kota ke K. Ya, ini jumlah kumulatif tadi ya. Nah, kita bagikan bilangan random RD ini bilangan random. Jika RD ini ternyata di bawah S kumulatif dari peluang, maka kota berikutnya adalah kota K. Itu ya. Nah, itu kita lakukan berulang-ulang untuk semua kota yang belum dikunjungi. Kemudian ini adalah untuk menambahkan kota awal ke rute terakhir. Jadi rute itu kan harus kembali ke kota awal ya, jadi pulang lagi ke kota awal. Kemudian untuk setiap rute yang ditempuh oleh seekor semut akan kita hitung total distance-nya. Kemudian dari jarak total untuk setiap semut kita bisa memilih mana yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Kita simpan di indeks ini, kemudian rute mana yang paling pendek kita ambil dari indeks ini, rute C indeks ya, IDK ini berarti itu adalah rute terpendek. Nah, kemudian kita akan mengupdate feromon. Ini kita update dengan 1 dikurangi koefisien evaporasi E yang kita tentukan, misalkan 0,5, kita kalikan dengan feromon awal. Kemudian kita ingin mengupdate feromon dengan cara mencari delta tau-nya, yaitu 1/4 dari total jarak yang ditempuh ya, untuk masing-masing semut. Jadi di sini tau ini inisial tau yang tadi sudah kita update tinggal kalikan dengan evaporasi tadi ditambah dengan delta T gitu ya. Nah, setelah
feromon ini kita update, kita akan kembali lagi ke awal sini. Ke awal sini untuk memulai perjalanan baru untuk semua semut. Nah, itu kita ulang-ulang sampai iterasinya tercapai, iterasi maksimal tercapai, dan semua semut pada akhirnya akan menempuh rute yang sama. Jadi kemungkinan di akhir akan terjadi konvergensi, semua semut menempuh rute yang terpendek. Nah, gitu ya. Jadi kita sekarang bisa panggil coding ini ACS Budi. Kemudian inputnya apa? Inputnya XY, koordinat tadi, XY, tadi itu sudah kita tuliskan. Kemudian number of iterasi misalkan 10. Jumlah semut misalkan 6. Nah, total distance ini fungsinya perlu kita panggil dulu ya, total distance. Kita buka open recent file. Saya sudah menyimpan total distance di sini. Ini fungsi untuk menghitung jarak. Jadi kalau diketahui rute, diketahui matriks jarak, kita bisa menghitung total jarak untuk rute tersebut. Ya, sederhana saja. Jadi F0 kemudian ditambah dengan jarak pada segmen pada rute yang kita hitung. Ya, ini dari segmen awal sampai segmen akhir akan kita tambahkan ke F sehingga akan ditemukan total jaraknya. Nah, ini kita perlu source. Kemudian kita panggil ini fungsi utamanya. Jadi di sini total distance adalah suatu fungsi yang dipanggil di fungsi utamanya, yaitu ACS Budi ini. Ya. Nah, jadi ketemu rutenya 14235 kembali ke kota 1 dengan jarak total 18,92. Ya. Ini kalau kita ulang, misalkan dengan menambah iterasi misalkan jadi 20 ya. Kemudian jumlah semut kita tambah jadi 10. Nah, tetap ya rutenya sama dengan total distance yang sama. Kalau kita kurangi jumlah iterasinya, kemungkinan akan ketemu rute yang belum optimal. Dan jumlah semutnya 5, iterasinya 8. Oh, masih optimal ya. Kita tahu ini karena saya sudah mencoba bahwa ini adalah rute terbaik dengan total jarak sekian. Ini kan iterasinya 5, jumlah semutnya 5. Masih sama ternyata. Tapi ada kemungkinan, oh ini rutenya, iterasinya misalkan 5. Jumlah semutnya 3 gitu ya. Oh, masih optimal juga ya. Kadang-kadang kalau jumlah rutenya, jumlah iterasinya kecil, belum sampai solusi optimal. Ya kebetulan ini optimal. Jadi gitu, implementasi bagaimana menghitung rute terpendek menggunakan ACO ya. Jadi ini input, ini outputnya, kemudian ini nama fungsinya, outputnya adalah kita spesifikasi di akhir ini. Bestor dan min cost, di mana min cost adalah total jarak, bestor adalah rute terbaik. Yaitu bisa kita lihat di dalam code ini. Oke, saya berikan di kolom komentar di bawah ini, jadi Anda bisa melihat bagaimana aplikasi ACO untuk menyelesaikan problem traveling salesman problem menggunakan R. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda.